It's perfect. And where's the catch? Well, it does have a bit of a history. First one upstairs gets first choice of rooms. Matt, did you find a bedroom? Who put these things under the floorboards? I've seen this kid almost every day since we've been here. You're scaring me. Halo friend, kembali lagi bersama aku Gerald dari 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas cerita singkat dari sebuah kisah horor yang terkenal di tahun 1986 di Amerika Serikat. Nah, karena kisah horor ini begitu seram dan terkenal waktu itu, kisah ini sampai diangkat di sebuah film, friend. Kisah ini sendiri dikenal dengan teror keluarga Snedeker. Ya, buat kalian yang pernah menonton film The Haunting in the Connecticut pada tahun 2009, pastinya sudah tahu betapa ngerinya film yang satu ini. Tapi, kisah nyatanya jauh lebih serem, friend. Jadi simak video dari awal sampai akhir dan gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri lagi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, mending aku ceritain secara singkat mengenai background dari keluarga Snedeker. Keluarga Snedeker merupakan warga Amerika biasa yang terdiri dari sang ayah bernama Alan dan sang ibu bernama Carmen. Lalu mempunyai anak laki-laki yang bernama Philip dan 2 orang anak perempuan. Nah, kisah mereka ini dimulai ketika putra mereka Philip ini mengidap sakit kanker lipoma, di mana penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh si Philip. Oleh karena itu, keluarga ini terpaksa pindah rumah agar perawatan medis Philip ini lebih mudah. Dikarenakan mereka bukanlah orang kaya raya, ketika mereka melihat rumah yang ditawarkan dengan harga murah, mereka pun langsung membelinya, friend. Jadi sampai sini kalian sudah ada gambaran lah ya tentang keluarga ini. Rumah yang mereka beli ini berada di 208 Meriden Avenue di kota Stonington, Connecticut, Amerika Serikat. Dan pada 30 Juni 1986 mereka resmi pindah ke rumah tersebut. Ya, awalnya tidak ada yang aneh dengan rumah baru mereka. Memang rumahnya tidak terlalu besar alias kecil. Sombong amat. Tapi untungnya di rumah itu terdapat basement atau ruang bawah tanah yang tidak terpakai. Hal ini dimanfaatkan oleh sang ayah yakni Alan untuk merubah basement itu menjadi kamar tidur anak-anaknya. Nah, di saat pasangan suami istri ingin mengecek keadaan basement tersebut, mereka ini kaget, friend. Dikarenakan mereka menemukan sesuatu hal di luar dugaan. Mereka menemukan alat pengawet mayat dan juga kuburan kecil yang terdapat di halaman belakang basement tersebut. Serta yang paling ngeri adalah mereka menemukan laci kecil, di mana ketika mereka membuka laci tersebut terdapat foto-foto dari jenazah yang menyeramkan. Akhirnya mereka baru sadar kalau rumah yang ditempatinya itu dulunya bekas rumah pemakaman atau rumah penyimpan jenazah gitu, friend. Ya, karena dirasa tidak ada pilihan lain karena sudah terlanjur ya membeli rumah itu dan perekonomian mereka juga sudah menipis, apalagi putranya Philip ini juga harus menjalani pengobatan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Ya, mungkin mereka berpikir kalau rumah ini hanya bekas tempat mayat saja dan itu dulu sebelum mereka pindah ke situ. Lanjut, mereka akhirnya tetap memutuskan untuk tinggal dan tidak butuh waktu lama buat mereka untuk merasakan kalau rumah itu memang dihantui, friend. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh, lalu perubahan suhu rumah yang sangat drastis, dan mulai melihat sosok bayangan misterius yang kadang-kadang menampakkan wujudnya. Anggota keluarga ini secara satu persatu mulai merasakan ketakutan akibat teror-teror horor itu. Dari seluruh anggota keluarga yang dihantui, diketahui Philip putra mereka yang mengidap kanker ini yang menjadi target utama dari arwah gentayangan tersebut, friend. Yang mungkin dikarenakan sakit kronis yang dialami oleh Philip ini, sehingga membuat emosional dan fisiknya tidak baik atau gampang dirasuki. Philip ini menjadi sering bangun mendadak di tengah malam dan melihat sosok laki-laki raksasa berada di sudut kamarnya yang tadinya adalah basement pengawet mayat. Sosok laki-laki ini katanya mempunyai rambut panjang dan beberapa kali memanggil nama Philip. Philip, pinjam 100. Tidak sampai di situ, Philip yang tengah menjalani pengobatan juga sering melontarkan guyonan kepada keluarganya. Tapi guyonan yang dilontarkan Philip terkesan sadis dan sangat kejam. Ya, awalnya kedua orang tuanya memaklumi akan guyonan Philip ini dikarenakan mungkin kondisi Philip ini masih terpukul akibat penyakit kronis yang ia derita. Tetapi makin hari kelakuan Philip semakin aneh. Selain ia sering menyendiri, Philip juga sering menuliskan puisi-puisi yang isinya tentang berhubungan seks dengan mayat. Philip juga pernah mengunci adiknya sendiri di peti mati yang tidak terpakai. Untungnya kedua orang tuanya tahu dan langsung menyelamatkan adiknya. Ketika Philip ini ditanya oleh kedua orang tuanya, Philip ini seperti linglung. Bahkan ia tidak sadar saat mengunci adiknya sendiri di dalam peti mati. Padahal Philip ini diketahui sangat sayang dengan adiknya.
Puncak dari perilaku aneh Philip ini terjadi ketika ia mengunci keponakannya sendiri di kamar dan mencoba untuk memperkosanya. Karena dari peristiwa itu akhirnya orang tuanya ini membawa Philip ke psikiater, dan psikiater mendiagnosa kalau Philip ini hanya halusinasi karena Philip sering mendengar bisikan-bisikan aneh dan sering melihat sosok-sosok aneh. Nah, di sini keanehannya adalah ketika Philip akhirnya dipindah ke rumah sakit, kondisi Philip ini mendadak menjadi baik. Perilakunya tadinya sangat kejam, saat berada di rumah itu mendadak sirna. Alhasil, teror ini tetap berlanjut ke anggota keluarga mereka. Semisal, sang ibu yang tadi yang bernama Carmen, ia melihat bahwa air bekas ia mengepel lantai tiba-tiba berubah warna seperti warna darah, dan ia juga melihat sosok pria raksasa misterius yang mengenakan jas dan dirias seperti jenazah yang akan dimakamkan. Seluruh anggota keluarga juga selalu mencium bau daging busuk dari berbagai sudut rumah itu. Kabar ini beredar begitu cepat dan membuat keluarga Warren atau keluarga paranormal yang sangat terkenal mengunjungi rumah tersebut untuk dilakukan investigasi. Selama investigasi, hal ini mengharuskan keluarga Warren tinggal bersama keluarga Snedeker di dalam rumah berhantu itu. Tetapi ketika keluarga Warren tinggal di sana, membuat situasi dalam rumah itu semakin memanas, friend. Anggota keluarga Snedeker ini malah mendapatkan tamparan, cekikan, bahkan dihantam ke dinding oleh tangan-tangan tak kasat mata. Kembali lagi ke keluarga Warren ya, friend ya. Selama sesi investigasi, keluarga Warren menemukan kisah seram di balik rumah tersebut, di mana dulunya ada seorang pegawai dari pemakaman itu yang sering memperkosa mayat-mayat yang belum dikuburkan. Nah, dari hal inilah yang membuat arwah-arwah tersebut sulit untuk beristirahat dengan damai. Akhirnya keluarga Warren melakukan ritual eksorsis di rumah itu atau ritual pengusiran arwah jahat agar keluarga Snedeker ini bisa hidup dengan tenang. Ketika melakukan ritual tersebut, memang keluarga Warren ini juga mendapatkan kesulitan dikarenakan perlawanan dari arwah-arwah tidak tenang itu, friend. Akan tetapi keluarga Warren berhasil dalam ritual tersebut. Sesaat setelah ritual eksorsis dilakukan, akhirnya keluarga Snedeker ini memutuskan untuk pindah rumah, friend. Dan kondisi putranya Philip semakin lama semakin membaik di rumah barunya itu. Oke, friend, sebelum menutup ya, di sini yang kita tahu, mungkin ada beberapa kalangan yang tidak percaya akan hal-hal seperti itu, dan ada yang percaya. Ya, tapi semua itu kembali lagi ke pribadi lepas pribadi, friend. Mau percaya, mau enggak, intinya tetap gunakan akal sehat kalian. Oke, friend, itu adalah cerita singkat, jelas, padat mengenai kisah horor keluarga Snedeker. Kalau kalian punya pendapat atau masukan mengenai video barusan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu support Analisa 13 dengan subscribe, like, dan share kemana aja dan di mana aja. Alright? Keep your logic alive. See you next video.